Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Di luar rumah admin sedang turun hujan kawan, jadi suaranya agak sedikit noise, harap maklum. Bagaimana di daerah kalian kawan? Apakah masih aman-aman saja, tak ada bencana banjir atau puting beliung? Saya doakan di tempat kalian aman-aman saja. Semoga hujan yang diturunkan Allah adalah hujan berkah kawan, menyuburkan tanaman, tidak membawa bencana bagi daerah kawan-kawan. Oke kawan, untuk kali ini saya coba akan selingi permainan dari Title Tuesday kawan. Di mana Title Tuesday minggu ini dimenangkan oleh Dani Dubop di sesi pertamanya, dan di sesi kedua dimenangkan oleh Hikaru Nakamura kawan. Tapi kita akan soroti sesi pertama dari Daniel Dubop saja kawan, karena banyak yang menginginkan permainan Dani Dubop. Banyak yang nonton kalau Dubop yang main kawan. Di sesi pertama tadi juga saya sempat lihat nama Chelsea Monica Sihite kawan, tapi tak perlu saya tunjukkan, ada di bawah sekali kawan. Dan juga di sesi kedua ada pecatur cantik kita lainnya, yaitu Iren Karisma Sukandar di sesi kedua. Mungkin gamenya akan saya simpan buat besok pagi saja, kita akan mengulasnya kawan. Pertama-tama ini kita akan ulas permainan Daniel Dubop di babak ke-8 kawan, dan nanti akan disusul game lainnya babak 9. Jadi ada 2 game. Persiapkan pulsa kalian, kuota kalian untuk menonton durasi yang lumayan panjang dari channel ini kawan. Oke, langsung ke game pertama di babak ke-8 bertemu dengan Grandmaster asal Turki Fahap Sanal. Di sesi pertama, Daniel Dubop ini memetik 8 kemenangan dan 3 kali remis kawan. Dan menjadi juara mendapatkan hadiah sebesar 1000 US dollar. Tempat kedua mendapatkan 750 US dollar. Tempat ketiga mendapatkan 300 US dollar. Lumayan kawan, tiap minggu dapat 1000 dolar. Bisa buat apa? Kalau di Indonesia ya bisa jadi penghasilan utama. Nilai hadiah sebesar itu 15 juta rupiah jika dikurskan dengan rupiah kawan. Dubop di game ke-8 ini pegang putih, bermain dengan pion D4, pion D5, kuda F3, kuda F6, dan gajah G5. Apa nama pembukaan ini kawan? Pembukaan ini adalah Tore Attack, di mana hitam pada posisi ini yang paling banyak dimainkan di game-game yang sudah lewat adalah pion E6 pilihan utama, atau kuda ke peta E4 pilihan nomor 2 kawan, untuk coba ancam balik gajah gelap hitam ini. Karena dalam permainan Tore ini hampir mirip dalam permainan Tromposki kawan, tujuannya untuk merusak pion hitam agar bertumpuk di lajur F. Pion C6 juga ada yang memainkan pilihan nomor 3 kawan. Di sini pilihan nomor 2 dipilih oleh Fahap Sanal dengan kuda ke E4 dan gajah mundur ke peta H4. Pilihan utama adalah gajah ke peta F4. Nanti posisinya mirip dalam permainan London System, tapi memilih untuk tetap pressure mengepin pion yang ada di peta E7 kawan, agar gajah ini telat untuk berkembang. Di sini pilihan lanjutan bagi hitam adalah pion C5 langsung kawan, atau cukup satu peta pion C6, atau bermain dengan rencana Viagento mengeluarkan gajah di peta G7 nanti. Pion C5 pilihan utama dipilih oleh Fahap Sahal, dan di sini kawan pion E3 seperti biasa. Dan kebanyakan menteri ini langsung keluar kawan, di posisi ini dipilih oleh hitam di game-game terdahulu, untuk nanti ya selanjutnya bisa bermain dengan pion E6 agar terhindar dari pin-pinan. Dengan tempo juga tekan pion yang ada di peta B2 ini kawan. Kalau menteri ini langsung keluar, biasanya jawabannya adalah menteri bergeser ke peta C1, atau langsung membuat langkah pertukaran tantangan kuda pukul kuda kawan, atau mengorbankan pion. Nanti juga bisa dibalas dengan ambil pion yang ada di peta D5 nanti. Kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi di sini kuda C6 dipilih oleh Fahap Sanal, dan dilanjut dengan pengembangan kuda B ke D2 menantang pertukaran kuda, ditolak dengan pengembangan gajah F5. Di sini pion C3 merupakan salah satu pilihan yang paling sering dimainkan kawan, tapi melakukan pertukaran terlebih dahulu oleh Dani Dubop. Pion D pukul pion C5, tidak bisa bermain dengan pion E lagi kawan untuk membuka akses merebut pion ini kembali, memaksa kuda yang ambil balik. Dan di sini kawan, kuda bergerak ke peta B3 merupakan pilihan yang bagus dari Stockfish, tapi memilih langsung kuda bergerak ke peta D4. Kalau ke sini kawan, lanjutannya adalah pertukaran kuda pukul kuda B3 diambil balik oleh pion A. Kemungkinan pion F6 akan dimainkan untuk blokade pin-pinan agar terhindar dari ancaman pada menterinya kawan. Barulah kuda ini bergerak ke peta D4 kawan, coba menantang pertukaran kuda atau ancam gajah terang ini ya kemungkinan akan diladeni dengan langkah pertukaran.
Tapi Dubop lebih memilih langsung menantang pertukaran kuda, juga untuk mengawasi manuver kuda yang mencoba melakukan ancaman skak garbuan pukul pion C2. Dan di sini bagusnya langsung melakukan pertukaran, tapi hitam menolak, menarik mundur gajahnya ke petak D7. Berniat mendapatkan diagonal ini jika putih mendahului pertukaran. Dan ini dimanfaatkan dengan Dubop bermain dengan pion C4-nya. Pion D pukul pion C4, gajah ambil balik pion C4. Pion G6 patut juga dipertimbangkan untuk dimainkan kawan untuk segera mengeluarkan gajah gelap. Atau juga bermain dengan langkah pertukaran langsung. Tapi kuda memilih manuver ke petak E5 cukup logis untuk segera serang gajah terang. Ini dibiarkan oleh Dubop memilih mengamankan raja pilihan terbaik. Dan membiarkan kuda sikat gajahnya, dan ini dilakukan oleh hitam. Kuda sikat gajah C4. Bukan pilihan yang bagus juga kawan. Sudah saatnya agar pion ini tidak lama-lama kawan kena pin dari gajah gelap putih ini, bermain dengan pion F6. Itulah pilihan Stockfish, pilihan terbaik. Tapi langsung sikat gajah terang. Dan terjadi pertukaran perwira kawan, diambil balik oleh Dubop. Kuda pukul balik kuda hitam C4, gajah A4. Stockfish menyarankan membuat langkah pengorbanan tempo untuk mengeluarkan gajah kawan sesegera mungkin dengan pengorbanan pion G5, atau kuda bergerak ke petak E4 terlebih dahulu barulah disusul pion G5. Tapi memilih gajah tadi bergerak ke petak A4, tidak coba diblokade kawan, menteri keluar langsung ke petak F3. Dan di sini kawan, menteri harusnya bisa keluar saja ke petak C7, baru nanti bisa mengeluarkan pionnya, gajahnya bisa keluar, tapi memilih langkah blunder kawan. Blunder kuda mundur ke petak D7. Dan bisa kalian lihat di sini putih bisa memanfaatkannya dengan langkah kuda ke petak D6 skak. Posisi raja terjepit, sudah tidak bisa melarikan diri, memaksa pukul kuda dengan pion E kawan, dan terbuka discover kawan. Tentu saja menguntungkan oleh Dani Dubop. Dubop sikat menteri. Di langkah ke-15, lawannya sudah kehilangan menteri kawan. Diambil alih benteng. Menteri ke petak E4 skak. Di posisi ini, Fahab Sanal menyerah. Dan kontrol waktu pun juga cukup berbeda jauh kawan. Dani Dubop bermain cukup cepat. Masih menyisakan 1 menit 12 detikan. Apabila permainan tetap dilanjutkan kawan, mungkin kalian ingin blokade dengan kuda di peta E5, maka ada pion F4 kawan. Kalau ada gajah di sini mencoba serang menteri, ya masih bisa disikat oleh kuda. Dan kuda ini juga tewas di langkah berikutnya. Kalau kalian blokade dengan gajah di peta E7 kawan, kuda akan siap manuver untuk memberikan ancaman skakmat. Gajah ini juga akan tewas di langkah berikutnya. Dan juga discover pada gajah. Sudah sangat sulit kawan, dua perwira ini dipertahankan sekaligus. Saya rasa kita tak perlu lagi untuk melanjutkan sampai skakmat kawan. Kita lanjut saja ke papan yang lainnya. Masih dari Daniil Dubop berhadapan dengan Grigori Oparin asal Rusia juga di babak ke-9. Dubop mengawali dengan pion D4, pion D5, kuda F3, kuda F6. Bermain dengan tore attack lagi kawan, gajah G5. Tadi kuda bergerak ke peta E4, pilihan dari lawan sebelumnya kawan. Tapi di sini Grigori Oparin memilih dengan pion C5 kawan. Dan idenya hampir sama yang seperti yang saya bilang tadi. Ide dari putih bermain dengan tore attack sama seperti permainan Tromposky attack kawan. Untuk merusak bangunan pion hitam. Untuk menumpuk pion hitam di lajur F. Diambil balik menggunakan pion G. Sedikit lebih baik jika kalian memukul balik menggunakan pion E kawan. Bisa kalian manfaatkan lajur G ini dengan benteng. Tentu memaksa raja ini akan sedikit tertahan. Jika tidak ingin rokade kawan, akan sedikit lama di pusat. Pion D pukul pion C5, lanjut Dubop. Di sini pion E6 ingin tangkap pion ini kembali kawan. Pion E3 dibiarkan saja, tidak coba di backup. Tentu saja ada pion A5 nanti bisa diserang oleh hitam kawan. Kuda berkembang ke D7, tidak terburu-buru ambil pion, tapi langkah terbaik tadi langsung ambil saja, tak ada masalah. Sebaiknya seperti itu jika kalian bermain dengan diagram atau variasi seperti ini. Pion C4 lanjut Dubop, pion D pukul pion C4, gajah ambil balik pion C4, menteri A5 skak. Ingin ambil pion C5 dengan menteri ternyata. Blokade oleh kuda B ke D2 sekaligus nanti menjaga gajahnya kawan. Menteri ambil atau tangkap pion C5, di sini Dubop rokade mengamankan raja. Mungkin di sini kalian tertarik langsung menggeser benteng kawan ke lajur G. Ya bisa saja kalian lakukan karena ini merupakan giliran kalian untuk melangkah. Tapi di sini nanti
Putih juga akan mengeluarkan bentengnya kawan untuk memberikan ancaman discover. Hati-hati di posisi ini. Mungkin menteri ini bergerak ke peta D6 ataupun bergeser ke peta F5. Gajah ini mungkin nanti akan ditarik mundur ke peta E2 ataupun juga ada langkah menteri ini juga siap keluar kawan, membackup para perwira yang lain. Tapi tidak bermain dengan benteng langsung, mungkin idenya nanti juga persiapan rokade, raja bersembunyi di pojok kawan, bentengnya menggantikan posisi raja di lajur G, mungkin rokade terlebih dahulu, pion F5 dimainkan oleh Grigori Oparin, bukan pilihan terbaik kawan. Pilihan terbaik di posisi ini langsung bermain dengan langkah gajah ini bergerak ke peta G7, persiapan rokade seperti yang saya bilang, raja mojok nanti digantikan benteng di lajur G. Tapi memilih dengan langkah pion F5 setelah raja putih tadi rokade oleh Daniel Dubov, benteng C1, menteri mundur ke peta E7 menghindari discover. Sekarang pion E4 tantang Dubov kawan untuk memberikan tempat bagi kudanya nanti jika diterima. Ditolak dengan pion F4 dan sekarang gajah B5, pilihan terbaik dari Dubov untuk coba mengganggu kuda ataupun juga mencegah pergerakan gajah ingin berkembang menggantikan posisi kuda. Diserang dengan pion A6, menteri keluar ke peta A4, pilihan yang cantik dari Daniel Dubov, menantang pertukaran, bentengnya hitam bisa tewas kalau diterima kawan. Dan di sini benteng digeser, akhirnya Dubov menukarkan gajahnya sikat kuda D7, pilihan terbaik tempo skak. Diambil balik oleh gajah ancam menteri, menteri bergeser ke pusat, sentralisasi juga ancam benteng. Dan sudah tidak ada kesempatan rokade lagi kawan. Di sini benteng G8. Seumpama kalian blokade dengan pion E5 ini kawan, ya artinya membuat langkah pengorbanan karena di situ ada kuda, ada menteri. Seumpama diblokade oleh pion F6, maka di sini akan dimainkan pion E5. Kalau ditutup dengan permainan seperti ini kawan, maka kuda ini juga siap beraksi kawan sampai peta D6 nanti. Tetap dalam tekanan hitam nantinya. Memilih menggeser bentengnya ke lajur K untuk melakukan persiapan counter attack kawan. Di sini pion mulai didorong ke E5 memberikan ruang kudanya sampai petak-petak gelap ini nanti kawan. Di sini benteng D8 persiapan discover ditantang dengan benteng C7 sama-sama kawan. Kalau ada discover nanti kedahuluan tempo skak. Jadi menteri putih masih cukup aman. Menteri hitam ke B4 menantang pertukaran menteri, ditolak dengan langkah kuda E4 kawan, tetap meluncurkan rencananya pergi ke peta F6 dan ancaman skak garbuan pada benteng. Menterinya masih cukup aman kawan dengan keberadaan kudanya sendiri, tak ada masalah, masih bisa diambil balik dan benteng hitam diangkat naik ke peta G6 untuk kontrol peta F6. Kuda tetap ke peta F6 kawan, disikat oleh benteng. Kalau raja bergerak lari ke peta E7, menteri pukul menteri, skak mat kawan. Jadi benteng terpaksa ambil kuda F6, barulah sekarang Dubov bertukar menteri, diambil balik oleh gajah, pion ambil benteng F6. Dubov unggul kualitas perwira di langkah ke-22 ini. Permainan cukup menarik kawan, kontrol waktu juga tidak terlalu berbeda di sini dan permainan berlanjut dengan gajah B5. Benteng digeser ke C1, bertumpuk kawan menghindari ancaman gajah. Gajah gelap D6, benteng ambil pion B7 lanjut Dubov dan pion H6. Kontrol petak G5 dari ancaman manuver kuda kawan. Pion H4 menghentikan laju pion juga memberikan ruang bagi rajanya agar tidak ada masalah baris belakang jika benteng meninggalkan baris belakang kawan. Gajah D3 persiapan ancam kuda ancam benteng di sini kawan, dan di sini pion A4, benteng digeser, merupakan pilihan terbaik. Atau benteng ini bergeser lagi ke peta E1 juga bagus kawan. Tapi memilih dengan bentengnya diangkat langsung ke peta C6. Malah memberikan serangan tusuk sate kawan. Sate banteng, sate kuda. Gajah E4 oleh Grigori Oparin. Dan di sini Dubov sikat gajah gelap terlebih dahulu. Ide yang bagus kawan agar peta E7 tidak ada lagi yang menjaga, mungkin bentengnya siap digeser nanti. Dan di sini gajah ambil benteng B7 sedikit lebih baik daripada benteng pukul benteng. Tapi Grigori Oparin ingin segera menyerang juga kawan ke peta D1. Dan selanjutnya di sini benteng terlebih dahulu ke E7 lanjut Daniel Dubov. Raja bergeser ke F8, kuda ke E5. Dan melanjutkan untuk memberikan ancaman berikutnya kawan. Di sini juga. Di sini dibalas dengan gajah G6 pertahankan peta F7-nya.
Tapi kuda lompat ke D7 di posisi ini Grigori Oparin menyerah. Kenapa menyerah kawan? Kalau kalian mau pukul kuda ya masih bisa diambil balik. Kalau raja ini bergeser ke petak G8 akan disusul dengan benteng E8 skak. Raja terpaksa kawan ke petak H7 karena petak gelap ini ada pion, tidak bisa ke petak gelap ini. Akan disusul langkah kuda kawan ke petak F8 skak. Ini memaksa mundur kembali dan discover juga ambil gajah di petak G6 kawan. Memaksa raja kembali ke H7 dan di sini kalian bisa mengorbankan kuda dengan pion H5 atau mundur terlebih dahulu kawan. Kalau mengorbankan kuda ini diambil oleh pion akan memberikan jalan bagi pion dan bisa promosi di langkah berikutnya. Kalau kuda ini mundur terlebih dahulu sebelum pion H5 tadi melakukan skak, memaksa raja mundur, terserah mau ke petak gelap ke petak terang, terserah anggap saja ke petak terang. Maka pion H5 dan nanti untuk dukungan kudanya manuver kawan. Kalau ada skak di sini ya raja simple bergeser, sudah tidak ada ancaman lagi kawan. Dan terserah mau melangkah seperti apa. Karena ancamannya skakmat 3 langkah berikutnya, kuda siap bergerak ke petak G6, open skak lagi kawan, memaksa raja bergerak ke sini, benteng nanti diikuti ke petak H8 juga skakmat. Sudah tak perlu saya langkahkan benteng ini, sudah tidak ada obatnya kawan. Ancaman skakmat berikutnya kecuali kalian korbankan saja. Oke, itulah kawan 2 permainan dari Dupop di turnamen mingguan title Dus di sesi pertama, di mana Dupop di sesi pertama ini menjadi pemenangnya, di sesi kedua dimenangkan oleh Hikaru Nakamura. Mungkin besok pagilah kawan permainannya Chelsea Monica Sihite dan juga Iren Karisma Sukandar yang main di turnamen mingguan ini bisa kita ulas kawan sambil menunggu hari berikutnya dari Tata Steel kawan. Oke, semoga permainan dari Dani Dupop tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.